Karena dulu kalau kita lihat Gerindra itu kan satu matahari, Pak Prabowo kira-kira Iya gitu. iya, Nah kan kalau ada Pak Jokowi bagaimana? Berarti betul, Gerindra ada bisa 2 ada 3 matahari. matahari kan gitu. Jadi minusnya itu. Itu bisa jadi ke bawah, mungkin ada dinamika juga di sana. Tapi Mmm, positifnya juga ada. Artinya apa? Gerindra bisa memanfaatkan sosial dan political capital Pak Jokowi juga. betul. Yang selama ini sudah ada termasuk basis ke konstituen dan pemilih ya. Mhm Yang juga terbukti untuk Pilpres kemarin kan itu bisa dimanfaatkan kan gitu. mhm. Dengan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Saya kira ya di Golkar pasti akan senang gitu ya. Akan senang dan tentu saja sudah lama ya mungkin menunggu gitu kalau Pak Jokowi bergabung dengan Golkar kan gitu. Tetapi juga sekaligus, apa namanya, tantangan sendiri bagi Pak Jokowi juga menempatkan posisinya dan juga sekaligus, katakanlah menancapkan pengaruhnya secara keorganisasian di Golkar. Dengan misalnya Pak Jokowi berpartai justru mempertegas gitu ya, pendapat PDI Perjuangan dalam hal ini yang disampaikan Mas Hasto, Pak Sekjen, itu hasrat politik Pak Jokowi dan keluarganya seperti nggak ada batasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Budi Sumauruf Pilyang, dan hari ini saya sudah kedatangan dosen UGM dari jauh nih, dari Yogyakarta, Dr. Nyarwi Ahmad. Dan kali ini saya mau berbincang tentang Quo Vadis Pak Jokowi akan kemana setelah dinyatakan oleh partai sebelumnya PDI Perjuangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Walaupun Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi belum menyerahkan KTA-nya, tetapi sudah dianggap bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, akan kemana Pak Jokowi? Apakah akan mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai-partai besar yang sudah ada? Nah, kita akan diskusikan dengan Mas Nyarwi Ahmad. Selamat datang Mas Nyarwi, jauh-jauh nih ke Pejaten. Siap, Mas Apa kabar Adi. Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang topik tadi, Mas Nyarwi, Mhm. saya pengen menjawab dulu keingintahuan pemirsa kita nih. Mas Nyarwi itu ngajar di UGM, ngajar apa, Mas? Di UGM itu mata kuliahnya banyak ya, dari S1 sampai S2 sampai S3. Kalau di Departemen Komunikasi itu, saya kalau di S1 misalnya contoh ya, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Politik, itu Heeh. ada, itu mata kuliah pilihan. Ada juga, kajian selebritas. Nah, itu mata kuliah unik juga ya, kajian selebritas itu mungkin terus satu-satunya di Indonesia ya, Oh, dari 2017 itu kita kembangkan. Terus lagi ada mata kuliah komunikasi publik, itu mata kuliah wajib. komunikasi publik apa komunikasi politik, Mas Nyarwi? Ada mata kuliah sendiri komunikasi Oh, publik. Jadi kalau kita itu komunikasi publik itu sangat umum. iya iya. Jadi dia mencakup di dalamnya komunikasi politik gitu Mhm. ya. Kita dulu berdebat komunikasi publik itu ruang lingkupnya apa saja dan apa kaitannya dengan komunikasi pemerintahan, komunikasi politik dan lain-lain gitu. Nah, Mhm. itu petanya sudah ada. Itu yang di S1. Kalau dulu mengajar mata kuliah teori macam-macam ada ya terkait teori komunikasi, metode. Nah, yang di S2 itu misalnya S2-nya di mana, Mas Nyarwi? saya dulu S2 di UI, zaman Oh, di masih UI. awal mata kuliah apa, konsentrasi manajemen komunikasi politik. Manajemen komunikasi Ya, politik. itu sekitar 2006, 2007 ya. Oke. Terus saya S3-nya di Bournemouth University di Inggris. Oh, di Inggris. Ya, 2012 sampai 2017. Oke. Nah, itu saya memang spesialisasi komunikasi pemasaran politik kalau di situ. Komunikasi pemasaran politik. Di kampus itu banyak sekali pakar-pakar yang memang ahli di bidang itu ya. Mhm. Pembimbing saya itu Darren Nalgard itu banyak mengundang beberapa profesor yang concern di situ untuk mengajar di kampus itu ya. Makanya di situ belajar banyak lah tentang model pemasaran politik dari literatur di Eropa kayak apa, di Amerika seperti apa, dan termasuk di beberapa kawasan Asia Pasifik juga seperti itu. Nah, kemudian lulus ya 2017 lulus, 2018 wisuda. Saya itu sebelum wisuda itu dapat postdoktoral di
University Melbourne. Oh, dapat postdoktoral lagi Iya. ke Australia. Itu sekitar 6-7 bulan. Di mana Mas? Di Melbourne? University Melbourne. Melbourne. Di Asia Institute ya. Di situ saya mengkaji populist political communication. Jadi ada beberapa riset yang kemudian saya kembangkan dan terpublikasikan lah. Mayoritas menjadi publikasi jurnal gitu. Nah, itu yang tadi kan ngajar S1 ya. Ada juga ngajar S2 di UGM komunikasi juga. Nah, itu saya misalnya mata kuliahnya digital activism misalnya. Riset komunikasi big data, dulu ada kajian media global. Nah, kalau S3 itu saya ngajar di mata kuliah filsafat keilmuan komunikasi. Itu untuk S3 sama metode penelitian. S3 UGM ya. Dosen tamu juga kayaknya sering bolak-balik Jakarta, Jogja. Iya, betul. Saya juga ngajar di MM Jakarta. Di mata kuliah Leadership Communication yang MBA itu program MBA. Terus juga ngajar di UI juga di Salemba di Pasca Sarjana. Itu mata kuliah Digital Political Marketing. Wah, luar biasa. Selain menjadi kopromotor dan lain-lain di UI juga. Seperti itulah kira-kira. Bahkan hari ini katanya mau ada ujian doktoral ya? Iya, nanti sebentar hasil masuk S3. Saya dengar-dengar juga sebentar lagi profesor ini Mas Nyarwi. Ya, tinggal menunggu SK di Tinggal menunggu SK ya. Ya. Oke, Mas Nyarwi, kenapa ini saya tanyakan supaya pemirsa kita lebih mengenal narasumber yang kita ajak berbincang-bincang yang rutin. Kak Mas Nyarwi kan sering ya di Unpacking Indonesia, di Ruang Konsensus, dan juga di tempat-tempat lain saya lihat Mas Nyarwi juga sering ya sebagai narasumber. Mas Nyarwi, sekarang kita kembali membicarakan seperti yang tadi saya sampaikan di pembuka tentang quo vadis Pak Jokowi, ya kan? Kita tahu Mas, seorang politisi apalagi sekaliber Pak Jokowi, ya itu tidak ada istilah pensiunnya, ya kan? Dan dari sisi umur kan Pak Jokowi juga belum terlalu tua. Ya 62 tahun. 62 tahun. Artinya masih sangat tough lah sebagai seorang politisi. Nah, ketika PDIP secara resmi mengatakan Pak Jokowi, Mas Gibran dan Bobi, ya kan, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, artinya memang Pak Jokowi tidak ada kendaraan, tidak ada partai. Nah, berbagai spekulasi muncul. Misalnya ada beberapa pejabat yang mengatakan, beberapa tokoh partai yang mengatakan semua partai menunggu dengan karpet merah kalau Pak Jokowi mau bergabung, ya kan. Nah, ketika Pak Jokowi 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya menemui Pak Prabowo, Presiden Prabowo ke kediaman, seolah-olah itu sedang membicarakan itu. Padahal menurut Gerindra tidak ada pembicaraan seperti itu. Memang Pak Prabowo secara terbuka mengatakan siap menerima Pak Jokowi, tapi tidak memaksa. Nah, secara bahasa komunikasi politik, Mas Nyarwi melihat apakah seorang Joko Widodo ya yang 10 tahun ini sangat powerful di Republik kita, tiba-tiba sekarang seperti post power syndrome. Bagaimana masa depan Pak Jokowi menurut Mas Nyarwi ke depan? Begini, kalau Jokowi dalam artian kita kan memandang Jokowi di sini mantan presiden ya. Satu, yang kedua Jokowi juga ayahnya Wapres Gibran, ayah mertuanya gubernur terpilih Sumatera Utara, gitu ya. Juga ayahnya ketua umum PSI, Mas Kaisang gitu ya. Tentu Jokowi menjadi entitas politik yang saya kira sangat kuat di negeri ini sampai hari ini gitu ya. Nah, tetapi kan kita lihat juga Bung Budius, Pak Jokowi ini kan lahir dari politik elektoral. Artinya tokoh yang terpilih karena proses pemilu ya. Bukan tokoh politik gitu ya yang berkarir dengan membangun organisasi. Ya, ini kan 2 hal yang berbeda. Tapi sekaligus dengan lahir dari politik elektoral itu legitimasinya kan bisa dibuktikan sendiri. Ya, wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 kali seperti itu ya kan. Nah, yang saya kira kan ada banyak harapan juga dari para pendukungnya maupun juga tentu ada banyak sekali orang-orang yang mengkritiknya kan gitu. Yang mungkin bisa jadi ya dulu itu sangat loyal ya, bisa jadi sekarang tidak sepenuhnya loyal juga kan gitu. Nah, situasi-situasi ini yang kemudian dengan berbagai hal di mana Pak Prabowo juga pemerintahnya kelanjutan dari Pak Jokowi. Dan kita lihat Pak Prabowo juga punya banyak PR. Orang tentu akan selalu mengingat-ingat Pak Jokowi juga ya. Misalnya contoh ya,
beban fiskal kita tinggi ya kan gitu dan, kenaikan jumlah utang ini kan ada dalam periode Pak Jokowi misalnya contoh begitu ya. Belum lagi misalnya ada banyak agenda saya kira yang menjadi agenda PR Pak Prabowo juga, itu kemudian, masyarakat juga pasti akan masih mengingat Pak Jokowi gitu loh. Entah ke sisi positifnya, entah sisi negatifnya gitu ya. Nah, terutama terkait sisi negatifnya ini yang saya kira, posisi Pak Jokowi menjadi sangat rentan di sana ya, kenapa? Karena kan, biasanya sekelas politisi ya, tokoh, pernah jadi presiden gitu ya, apalagi Pak Jokowi dalam tanda petik ya, berhasil membangun dinasti politik gitu ya. Ya kita kan membahasakannya begitu kan kira-kira, berhasil kan buktinya apa? Ya keluarganya, anaknya, menjadi wapres terpilih gitu ya, menantunya juga menjadi, gubernur terpilih ya dari pilkada kemarin, itu kan juga berhasil gitu loh. Nah, tidak semua juga politisi kan mampu seperti Pak Jokowi kan gitu. Nah tentu ada sikap-sikap kritis, tentu ada, hal-hal yang saya kira banyak dikritik gitu, makanya yang kita paling lihat paling menonjol itu kan PDI Perjuangan kan gitu. Mmm. Yang kemudian dengan tegas gitu Pak Sekjen mengatakan kan, eee, bukan menjadi bagian dari keluarga, PDI Perjuangan. Nah, di Indonesia biasanya gitu ya kalau kita tahu seorang yang pengen berkiprah politik itu tetap saja membutuhkan dukungan komunitas politisi dan organisasi partai politik. Komunitas politik itu perlu. Perlu, saya kira perlu ya. Kenapa? Karena kan politik itu selalu apa, dinamis dan terus-menerus berlangsung. Ya saya contohkan lah misalnya begini, kita kan kadang-kala sering dengar berita ya, kasus hukum peristiwanya 10 tahun lalu gitu tiba-tiba muncul lagi. Ya. Nah pertanyaannya kenapa kan gitu? Apakah tidak ada apa, orang kan selalu mengatakan politik dengan hukum itu di Indonesia nggak bisa dipisahkan, itu contoh ya. Belum lagi misalnya sekarang ya, keberadaan apa, Pak Jokowi juga dianggap menjadi apa, entitas politik yang berdiri sendiri ya, yang boleh dibilang kalau diapresiasi ya, Pak Jokowi ini tokoh yang menurut saya paling berhasil ya dalam konteks kemampuannya melakukan personalisasi politik melampaui kekuatan organisasi partai politik. Mmm. Ya buktinya kan, ya partai politik terbuai lah ya kalau mengatakan dengan bahasa yang agak kritis gitu, selama 2 periode mampu mendukung Pak Jokowi kan gitu. PDI Perjuangan misalnya itu kan belakangan, luar biasa kritis kan ketika pilihan capres-cawapresnya, tidak satu sejalan kan, tidak dapat dukungan dari Jokowi kan gitu. Jokowi mendukung Prabowo misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya kira gitu sosok politisi di situ membutuhkan, partai politik. Nah di sini pertanyaannya kan tadi, kalau misalnya, harus berpartai politik, itu kira-kira kemana kan gitu. Mmm. Apakah gitu ya harus mendirikan partai baru, ataukah gitu ya masuk ke partai-partai ada yang sudah mapan. Mhm. Nah kalau dilihat yang pertanyaan yang kedua misalnya, itu kan ada opsi yang ada 3 opsi bahkan ya paling enggak ya, yang terkait partai yang sudah mapan, yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang pertama kita lihat ya, misalnya Partai Golkar. Itu kan Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar sekarang, boleh dibilang karir politiknya kan tidak lepas dari Pak Jokowi juga. Betul. Makanya ada yang mengatakan Pak Bahlil ini seperti salah satu anak didiknya Pak Jokowi juga kan gitu. Nah, itu saya kira kalau misalnya hari ini ya, dan banyak juga tokoh Golkar yang lain itu kan selalu mengatakan sangat Termasuk dekat. juga sebelum Bahlil juga termasuk Erlangga sebenarnya kan jadi ketua umum kan ketika Pak Jokowi merestui waktu itu pas Iya, di Bali iya ya kan? periode itu pertama Mhm. misalnya. Artinya di Golkar ini kan juga banyak sekali orang yang mengapresiasi, track record yang dikinerja Pak Jokowi. Banyak tokoh Golkar itu kan mengatakan Pak Jokowi itu justru wujud dari kekaryaan, ya prestasi politisi yang berbasis kekaryaan. Karena apa? Apa yang dilakukan dari sejak wali kota itu kan menunjukkan bukti-bukti kerja konkret gitu ya, yang apa dianggap gitu ya, memberikan tawaran yang menarik ke Mhm, masyarakat mhm. gitu. Dan itu karakteristik atau mirip sekali dengan yang seperti yang diharapkan tokoh-tokoh Golkar. Makanya, kalau katakanlah sebagai partai yang mapan, Golkar itu saya kira menjadi apa, tempat yang bagus juga untuk Pak Jokowi gitu. Antara Golkar dan Gerindra, kalau kita anggap ke partai yang mapan, Mhm. Mas Nyarwi, kira-kira pilihan yang lebih baik buat Pak Jokowi dan bisa diterima dan mendapatkan posisi yang pas itu di mana? Atau memang tidak ada tempat buat Pak Jokowi di Golkar ataupun di Gerindra? Karena Pak Prabowo sendiri atau lewat Suhami Dasko mengatakan, Mhm. memang terbuka, Gerindra terbuka menerima Pak Jokowi, cuma belum memikirkan atau belum membahas posisi yang pas buat Pak Jokowi. Nah, bahasa-bahasa seperti ini apakah ya bisa ditafsirkan macam-macam juga Mas Nyarwi. Ada yang mengatakan, oh Gerindra sebenarnya belum siap.
walaupun tidak mungkin tidak enak untuk menolak kan begitu. Ada yang menafsirkan itu kan penolakan halus, macam-macam tafsirnya. Nah, kalau kita lihat di Golkar atau partai seperti PAN ya kan, ketika Pak Jokowi tanda kutip diserang ya kan oleh PDIP dengan berbagai macam isu ya toh, bahkan keluarga Pak Jokowi juga, partai-partai yang banyak tanda kutip dibesarkan oleh Pak Jokowi lebih kurang 10 tahun ini justru seolah-olah tidak ikut membackup atau melindungi Pak Jokowi dari serangan isu-isu itu atau minimal bersuara gitu loh. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, seolah-olah menjadi penting ternyata Pak Jokowi butuh partai yang menaungi. Nah, pilihan-pilihan ini menurut Mas Nyarwi ke depan apakah memang seperti itu yang dirasakan oleh seorang Joko Widodo ke depannya? Gini Bung Budius ya, di mana-mana formulanya bersama, apalagi di Asia ya. Ketika berkuasa ya, itu banyak orang yang kemudian selalu siap untuk berteman dan melayani. Ya, makanya kan ingat ya ketika Pak Jokowi masih presiden, itu kan selalu tokoh-tokoh partai itu merayu-rayu Pak Jokowi ya. Supaya menjadi bagian dari partainya atau bahkan secara resmi masuk seperti itu. Nah, tapi situasinya kan sekarang udah tidak berkuasa kan gitu. Tentu sikap-sikap partai itu berbeda-beda ya. Tokoh-tokoh partai juga berbeda-beda. Ada yang loyal gitu ya. Ada yang saya kira juga mungkin beralih haluan gitu ya. Katakanlah kalau dulu ibaratnya pokoknya kita partai ini tegak lurus ke Pak Jokowi. Masih ingat ya kata-kata itu? Nah, sekarang tegak lurusnya ke siapa? Ke Pak Prabowo gitu ya. Bahkan Mas Kaisang aja pernah bilang gitu loh, PSI itu tegak lurus ke Pak Prabowo bukan ke Pak Jokowi lagi. Contohnya artinya apa? Ini contoh proses kekuasaan itu akan seperti itu gitu loh. Jadi ya itu tidak mengherankan gitu lah. Nah, cuma kan kadangkala gitu ya, semua politisi itu kadangkala dihadapkan pada situasi yang dimana dia harus beradaptasi kalau bahasa netralnya. Tapi mungkin kalau bahasa yang lebih eksplisit, ya semua politisi juga pragmatis gitu ya. Siapa sekarang yang berkuasa kan gitu. Nah, sekarang yang berkuasa tentu Pak Prabowo ya. Memang betul ada di sana Pak Wapres Gibran. Tapi Pak Wapres sendiri kan tidak punya partai sebenarnya hari ini kan gitu. Dan kalau ngomong Pak Wapres juga masih kaitan dengan Jokowi kan gitu. Nah, di sini yang saya kira wajar jika misalnya Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo untuk konsultasi. Kenapa? Mereka sahabat ya, dan satu level ya, satu presiden gitu, ya satu mantan presiden ya, pernah jadi rival tapi pernah jadi anak buah, tapi sekarang juga sebagai teman juga, misalnya begitu ya. Jadi dan pernah jadi musuh ya, atau kompetitor yang tangguh itu juga sekaligus kan lawan yang kawan yang terbaik juga akhirnya kan gitu. Nah, makanya saya lihat ya mungkin dugaan saya ada konsultasi atau obrolan ya, yang mungkin ngasih pendapat atau saran atau mungkin bisa jadi Pak Jokowi minta masukan seandainya masuk gitu ya. Walaupun faktanya bisa jadi dari dalam orang-orang berkarir di Gerindra juga mikir gitu ya. Kalau Pak Jokowi di sana kita makin panjang nih daftar antriannya kan gitu. Kita di posisi mana nih? Kalau menurut Mas Nyarwi, kalau misalnya memang di Gerindra, itu pos apa yang mungkin cocok untuk Pak Jokowi? Nah, yang ada itu Pak Prabowo kan merangkap nih Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum. Mungkinkah Gerindra misalnya legowo untuk misalnya ya, kalau Pak Jokowi mau gitu ya, untuk di pos Dewan Pembina? Plus minusnya gimana Mas Nyarwi melihat kalau itu yang itu sangat mungkin, itu sangat mungkin. Plus minusnya apa? Artinya kalau istilahnya Gerindra mengakomodasi atau mengadopsi pola itu Gerindra sudah mirip kayak Golkar. Makin TBK kan gitu. Makin TBK. Ya dong kan gitu. Selama ini kan orang lihat Gerindra itu kan ya personalisasi Prabowo dan keluarga ya, Pak Hasim dan seterusnya gitu loh. Nah, pemilik sahamnya kira-kira mayoritas itu kan belum gitu. TBK lah. Ya, belum TBK kan gitu. Nah, pertanyaannya kalau Pak Jokowi masuk berarti kan ada shareholder yang lain kan gitu. Dan akan menyusul Gibran juga pasalnya. Misalnya begitu. Nah, tapi kan ada plus minusnya. Satu bagi Gerindra sendiri ya. Saya kira secara keorganisasian bisa ada beberapa dinamika atau tidak disebut ketegangan lah ya. Tapi mungkin pasti ada dinamika. Kenapa? Karena dulu kalau kita lihat Gerindra itu kan satu matahari.
Pak Prabowo kira-kira Iya, gitu. iya. Nah kan kalau ada Pak Jokowi bagaimana? Berarti Betul, Gerindra bisa ada di matahari kan gitu. Jadi minusnya itu. Nah, itu bisa jadi ke bawah mungkin ada dinamika juga di sana. Tapi positifnya juga ada. Artinya apa? Gerindra bisa memanfaatkan sosial dan political capital Pak Jokowi juga. Betul. Yang selama ini sudah ada di termasuk basis ke konstituen dan pemilih ya. Yang juga terbukti untuk Pilpres kemarin kan itu bisa dimanfaatkan kan gitu dengan Gibran berpasangan dengan Prabowo gitu ya. Tapi sisi lain gitu ya, Gerindra ini juga saya kira akan dipertanyakan atau mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman di PDI Perjuangan. Selama ini relasi Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, Gerindra dengan PDI Perjuangan itu kan boleh dibilang, partai yang mirip-mirip seperti saudara sepupu atau apa ya, secara ideologi juga mirip. Nah ini, menerima sosok yang oleh PDI Perjuangan sudah dianggap dikeluarkan dari rumah atau keluar rumah kan gitu. Ya, kemudian diterima di Gerindra. Nah ini saya kira juga, pasti ada banyak diskusi dan pertanyaan. Ini Pak Prabowo sebenarnya gimana ya, apakah masih menghormati PDI Perjuangan apa tidak kan misalnya begitu ya. Walaupun itu spekulasi-spekulasi lah ya, Iya. Bu Dius gitu. Tetapi, dugaan saya ya kalau saya ditanya, saya kira untuk saat ini di dalam Gerindra belum sepenuhnya, punya formula atau rumusan atau konklusi gitu Pak Jokowi itu satu apakah harus diterima apa tidak gitu ya. Oke. Terus yang kedua kalau diterima itu di posisi yang mana, apakah dewan pembina gitu ya. Saya belum yakin soal itu ya. Dan apalagi juga dugaan saya kira Pak Jokowi masih punya alternatif lain juga Iya. ya untuk kemudian apakah misalnya contoh alternatif lain ya, membesarkan PSI misalnya ya ketua umumnya kan ada Mas Kaisang putranya seperti itu. Ya, belum lagi alternatif lain misalnya PSI kan kalau dibesarkan bisa aja kemarin kan hampir juga lolos parlemen gitu ya. Bisa jadi nanti bisa lolos parlemen kalau dapat banyak resources gitu ya. Nah, karena Pak Jokowi kan punya daya tarik juga gitu untuk menarik para tokoh untuk masuk gitu ya, berkiprah di sana gitu. Nah, yang kedua ada namanya Projo kan, Bu, gitu ya. Iya. Dan Projo ini kan juga dikenal basis militan Jokowi kan gitu. Dan punya jaringan seluruh Indonesia. Bahkan selama proses Pak Jokowi berkuasa boleh dikatakan Projo ini cukup aktif ya dalam membangun opini gitu ya. Mengorganisir banyak sekali kita masih ingat ya banyak pertemuan di berbagai kota gitu dulu ya waktu kampanye. Itu kan Projo juga aktif gitu. Nah, ini kan sumber daya juga yang bisa dimiliki oleh Pak Jokowi apalagi namanya Projo, Pro Jokowi itu dari sisi personalisasi politik itu juga menjadi basis gitu loh ya. Nah, plus minus kalau ke Golkar misalnya, Hmm. gimana Mas Nyarwi melihat? Nah, kelemahannya kan di Golkar ini biasa ya, namanya partai PTBK kan banyak tokoh ya. Banyak tokoh yang kemudian, berpengaruh dan saling mempengaruhi ya untuk merebut posisi. Nah, di Golkar ini kan juga, saya kira Pak Jokowi kalau di Golkar ya, warna pengaruhnya tidak terlalu menonjol. Bahwa Pak Jokowi pernah berkuasa iya, ya punya banyak, pengikut mungkin atau orang-orang yang masih menghormati iya. Tapi kan di Golkar ini rata-rata gitu ya, itu bukan hanya pemain elektoral, tapi pemain, keorganisasian. Dia punya jaringan, dia punya track record, ya dengan kino-kino Golkarnya itu ya. Nah belum lagi misalnya di Golkar ini juga banyak tokoh bisnis, ya yang juga punya pengaruh ya, dari nama besar misalnya Pak Abu Rizal gitu ya, belum lagi yang lain gitu ya, Pak Agung Laksono dulu ya, sekarang putranya Pak Div gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi, saya kira ya di Golkar pasti akan senang gitu ya, akan senang dan tentu saja sudah lama ya mungkin menunggu gitu kalau Pak Jokowi bergabung dengan Golkar kan gitu. Tetapi juga sekaligus, tantangan sendiri bagi Pak Jokowi juga menempatkan posisinya dan juga sekaligus, katakanlah menancapkan pengaruhnya secara keorganisasian di Golkar. Tapi itu saya kira tidak ada masalah kalau Golkar selama ini masih dipegang ketua umumnya namanya Pak Bahlil kan, yang itu boleh dikatakan Jokowismen kan gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi ke Golkar, Mas Nyarwi melihat ada masalah nggak nanti hubungan Golkar atau Pak Jokowi di Golkar itu dengan Presiden Prabowo di Gerindra? Kalau kita lihat track record ya, jejak politik ya, Gerindra dengan Golkar selama beberapa periode terakhir itu nggak ada jarak. Artinya, sering ketemu di koalisi Oke. pilpres, koalisi pilkada Kim-plus ya kan. Walaupun ada 1, 2 varian lah ya, tapi mayoritas ketemu gitu. Dan Golkar ini tipologi partai yang memang, software-nya itu memang spesifik untuk melayani penguasa.
Jadi kalau misalnya politisi mantan penguasa di Golkar, saya kira dia punya kemampuan dan pengalaman yang bisa digunakan oleh Golkar, punya jaringan yang bermanfaat bagi Golkar juga kan gitu. Dan brand dari sosok penguasa atau pernah berkuasa bagi Golkar kalau itu positif, itu tentu sangat menolong untuk memperkuat basis ke pemilih. Nah, kaitan dengan Pak Prabowo gimana? Golkar dengan Gerindra ini kan sama-sama partai nasionalis juga sesungguhnya. Ya. Dan punya pengalaman sekarang sama-sama di pemerintahan juga. Dan saya kira dengan tema keberlanjutan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah gitu kan gitu. Iya. Jadi kalau di Golkar saya kira tidak terlalu ada ketegangan lah ya dengan Gerindra gitu. Berarti dibandingkan Pak Jokowi di internal Golkar dan di internal Gerindra lebih available kalau di Golkar menurut Mas Nyarwi ya. Ruangnya lebih terbuka. Ruangnya lebih terbuka. Pola bermainnya menurut saya sudah ada space untuk banyak permainan di sana. Oke. Gitu. Kalau dengan Demokrat misalnya, ini agak lumayan jaraknya. Tetapi bukan tidak mungkin loh. Iya. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena begini Kan lebih bagus buat Demokrat. Berarti ada 2 mantan presiden di Demokrat. Kan begitu Mas Nyarwi. Iya toh? Itu sangat menguntungkan Demokrat yang jelas. Dalam artian begini, Pak Jokowi kan juga punya resources. Ya, belum lagi putranya jadi wapres. Dan putranya kan juga belum punya identitas politik. Nah ini pertanyaannya apakah yang masuk ke partai itu hanya Pak Jokowi aja atau satu paket? Iya, pasti satu paket biasanya. Kan gitu pertanyaannya. Kalau satu paket masuk Demokrat, serem itu Bu. Kan gitu. Ada 2 matahari lagi nih. Ya, tetapi kan Pak SBY dua pangeran lah ya. Iya, tapi Pak 2 matahari dan 2 pangeran. 2 matahari dan 2 pangeran benar. Tapi Pak SBY ini kan lebih senior. Betul. Dan Pak SBY udah lama nggak saya lihat nggak secara langsung ya masuk ke dalam keorganisasian manajemen. Secara elektoral kalau itu misalnya terjadi, Demokrat bisa melakukan pencapaian yang cukup tinggi itu nantinya ya. Dan sejarah Partai Demokrat itu sejarah pengaruh tokoh. Iya. Nah, kita masih ingat di masa Pak SBY itu kan eskalasi Demokrat luar biasa. Periode pertama menjelang periode kedua, suara Demokrat naik 3 kali lipat bahkan di kursi DPR sampai 120-an itu kursi DPR waktu itu. Nah itu saya kira tidak lepas dari kemampuan Pak SBY juga berpengaruh ke pemilih sekaligus menarik para tokoh yang kemudian ikut berkiprah di partai itu. Ya, nah saya kira kalau sekarang pun itu peluang itu masih ada dan kita lihat Pak AHY kan juga masuk jajaran kabinet di kementerian koordinator kan. Di pemerintahnya Pak Prabowo di sana ada wapres juga Pak Gibran di situ dan itu sangat mungkin gitu loh, sangat mungkin masih sangat terbuka. Cuma kita belum melihat apa yang momen apa yang mempertemukan mereka itu Bu. Nah itu kita belum tahu. Tapi harus diingat sampai hari ini kalau kita lihat Pak Jokowi sama Pak SBY kan nggak pernah ada masalah sebenarnya. Betul. Dulu Demokrat dengan Pak SBY dan AHY kan kritis luar biasa iya. Tapi setelah masuk kekuasaan kan nggak ada masalah. Bahkan waktu dikritis masa-masa di keluar kekuasaan kritis, saya lihat tidak ada isu personal juga atau apa yang menjadikan jarak itu ya atau gap antara SBY sama Jokowi nggak ada. Kalau hanya sekedar pengaruh, karena kan ketua umum kan lebih menjalankan operasional partai. Jadi kalau misalnya dilihat dari efek elektoral, kalau Pak Jokowi misalnya ada di Demokrat entah dalam posisi apa ya nantinya, artinya apa? Peluang Demokrat untuk kemudian bangkit kembali dengan 2 mantan presiden yang notabene itu tertinggi dua-duanya, pernah tertinggi dua-duanya di eranya ya kan. Itu rasanya cukup potensial Mas Nyarwi dilihat dari sisi elektoral ya. Ya, artinya gini, kita di sini ngomong political brand ya. Political brand SBY dan Demokrat itu luar biasa. Tapi kan di mana-mana political brand itu biasanya kalau dia tidak co-branding, itu ada batasnya. Apalagi ada kompetitor dan konteksnya. Di masa tertentu Pak SBY itu kan sangat berpengaruh. Terbukti ya waktu Pilpres 2 kali terpilih. Tapi kan begitu dalam arena partai politik, space pasarnya berbeda. Terbukti suara Demokrat kan katakanlah dalam beberapa kali pemilu ketika di luar kekuasaan nggak lebih dari 15%. Kan masih kecil lah ya, kecil sekali lah seperti itu. Nah 7%, 8%, 10%, sekian persen kurang lebih naik turun. Bahkan sekarang juga masih datar-datar saja gitu. Nah ini juga sama Bu, Pak Jokowi dulu di kekuasaan ya, itu juga space-nya besar kan pengaruhnya. Tapi begitu keluar tentu juga ada batasnya, berkontribusi berapa persen ya kan terhadap partai. Tapi kalau
kita lihat selama beberapa periode segmen pemilih Pak Jokowi dengan segmen Demokrat itu berbeda. Jadi bisa jadi kalau dua segmen itu bertemu dia makin berkuat. Tapi kadang-kala juga ini dalam matematika politik kan ya seperti matematika kan 1 tambah 1 2 kan. 1 tambah 1 bisa hasilnya 1,5 kan gitu. Nah bisa juga ada beberapa gitu ya basis yang kemudian terjadi penolakan juga. Kalau istilah Adam Malik kalau matematika politik itu 1 tambah 1 berapa Pak? Mau kamu berapa? Gitu ya. Nah begitu kan, Iya. faktanya begitu. Nah itu yang tapi apapun itu saya lihat masih ada peluang ya dan peluangnya lebih bagus ya bagi Demokrat gitu. Kenapa? Karena paling enggak akan ada banyak tokoh yang bisa menjadi daya tarik suara dan kita lihat basis Demokrat itu rata-rata salah satunya itu. Sekarang banyak tokoh-tokoh muda di daerah-daerah gitu ya seperti Emil Dardak di Jawa Timur. Tapi kan balik lagi ya kadang-kala dibutuhkan sinergi ya tokoh nasional dan tokoh daerah. Karena di Indonesia itu masih karakter milihnya patron klien. Dia lihat tokoh bukan lihat organisasi ya. Rata-rata malah lebih lihat tokoh dan kinerjanya dan citranya. Itu menjadi daya tarik gitu. Oke. Kita sudah melihat peluang dan prospek dari Pak Jokowi kalau di Gerindra, kalau di Golkar, dan kalau di Demokrat, Mas Nyarwi. Nah, sekarang begini Mas Nyarwi, ada juga yang berharap Pak Jokowi ini mendirikan partai sendiri, kan begitu. Bahkan ada rumor macam-macam, ya kan. Ada yang mau mendirikan partai Benteng Indonesia, ya kan. Ada yang. Tapi kok kenapa namanya Benteng? Bukan Banteng. Bukan. Oh, Benteng, bukan Banteng ya kan. Tadi dengernya Benteng, Partai Benteng Indonesia. Ada misalnya skenario ingin menjadikan jaringan dari Projo ya jadi partai. Tapi Projo kan memang nggak boleh jadi partai karena nama kan nggak boleh, ya kan. Nah, apakah memang begini? Pertanyaan saya itu adalah seorang politisi aktif di partai, kemudian menjadi tokoh, kemudian masuk elektoral yang tertinggi dari jabatan politis kan presiden. Dan Pak Jokowi sudah meraih itu semua dari level wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Artinya apa? Sebenarnya nggak ada lagi gunanya Pak Jokowi untuk masuk partai politik atau mendirikan partai politik. Nah, tetapi di sisi lain rasanya sebagian pihak melihat Pak Jokowi butuh partai politik karena ada dinamika politik ya yang membuat Pak Jokowi memang butuh partai politik. Menurut Mas Nyarwi sebaiknya seperti apa Pak Jokowi ini? Ya di sini ada. Kalau tidak mendirikan partai politik konsekuensinya apa? Ya di sini ada 3 sudut pandang, ya. Budi. Yang pertama Pak Jokowi itu sendiri kan bukan entitas Pak Jokowi sebagai diri pribadi ya. Tapi ada banyak juga tokoh-tokoh ya dan juga berbagai masyarakat juga lah ya yang saya kira pendukungnya masih ada dan kuat dan itu punya harapan juga Pak Jokowi masih bisa mewarnai dalam politik Indonesia. Nah keberadaan partai itu dibutuhkan di situ. Ya itu satu. Artinya ini sisi positif ya. Nah yang kedua juga dalam politik Indonesia juga Jokowi's way kayak Jokowi gitu ya itu kan sudah pernah mewarnai 10 tahun terakhir ya. Sosok min populis ya walaupun kadang dikritik maunya bansos-bansos terus gitu ya. Infrastruktur digenjot terus tapi punya implikasi yang lain. Tapi kan tetap orang melihatnya ada sisi positifnya dari karya nyata. Dan di situ juga banyak juga ya stakeholder yang suka gitu ya dengan gaya Pak Jokowi sehingga keberadaannya juga diperlukan gitu ya untuk terus mewarnai. Nah yang berikutnya juga itu juga saya kira ada banyak ya kelompok-kelompok yang saya kira kritis juga ke Pak Jokowi dan kalau kita lihat tadi saya katakan karena Pak Prabowo ini kelanjutan dari Pak Jokowi ya tentu apa yang menjadi beban dari Pak Prabowo itu akan orang melihatnya di masa Jokowi lagi. Nah di situ tentu ada beberapa potensi masalah. Nah biasanya di dalam konteks itu membutuhkan backup dukungan politik. Maka keberadaan Pak Jokowi dengan rumah partainya apapun itu dimanapun itu dianggap perlu dan diperlukan gitu ya. Nah tapi satu lagi Bung, ini yang perspektif kritis, ini yang keempat tambahannya. Dengan misalnya Pak Jokowi berpartai justru mempertegas gitu ya pendapat PDI Perjuangan dalam hal ini yang disampaikan Mas Hasto Pak Sekjen itu hasrat politik Pak Jokowi dan keluarganya seperti nggak ada batasnya, seperti nggak ada puasnya.
Kenapa? Tadi Bung Julius bilang gitu loh, Bung Budius bilang bahwa sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah menjadi gubernur, ya sudah pernah presiden 2 kali, masih kurang apa kan gitu. Nah ini yang kemudian narasi-narasi ini mau mengatakan gitu ya, idealnya dalam mengelola kekuasaan, apalagi ini dikaitkan dengan dinasti yang persepsinya di persepsi negatif, itu kan politik untuk bangsa dan negara, bukan Iya. politik untuk keluarga. Nah ini yang menjadi titik lemah kritik ke Pak Jokowi. Kalau misalnya dipertegas bahwa kemudian masuk mendirikan partai politik atau menjadi bagian partai politik penting gitu. Kalau misalnya mendirikan justru mungkin bisa jadi itu bagi beberapa orang yang membutuhkan atau pengen mengkapitalisasi ya sumber sosial kapital Pak Jokowi yang kuat itu bisa jadi diuntungkan. Ya, karena di Indonesia mendirikan partai politik itu luar biasa mahal dan susah. Iya, iya. Tapi kalau daya magnetik Jokowi masih berpengaruh dan itu bisa menjadi modal, itu paling nggak mereduksi biaya-biaya besar ini sebenarnya gitu loh. Betul. Nah, ini juga diperlukan juga. Jadi Pak Jokowi sebagai brand politik itu masih punya nilai yang dibutuhkan banyak orang sesungguhnya. Dan saya pikir kalau Pak Jokowi tidak akan terlalu menganggap penting juga pernyataan Sekjen PDIP Hasto itu. Kalau misalnya Pak Jokowi bergabung ke partai politik atau mendirikan partai politik, nah terbukti kan hasrat kekuasaannya nggak ada batasnya ya kan. Padahal sebenarnya konteksnya kan bukan pada hasrat kekuasaan. Satu, seperti yang Mas Nyarwi bilang, kapitalisasi itu digunakan untuk kepentingan bangsa. Pak Jokowi dengan tingkat elektoral dan bahkan approval rating jelang beliau turun aja di luar teori yang biasa sudah lemdak seorang presiden di sisa masa jabatannya, justru approval ratingnya di atas rata-rata 80% gitu loh Mas Nyarwi. Nah ini kan memang sebenarnya apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga di mata PDIP saat ini pokoknya nggak ada yang positif, Mas Nyarwi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Pak Jokowi itu bikin partai atau bergabung ke partai hanya karena tidak kuat atau atau takut karena serangan-serangan PDIP ini? Apa sih motif Pak Jokowi kalau memang ingin mendirikan partai politik menurut Mas Nyarwi Ahmad? Ya kalau untuk supaya ide-idenya, visinya, itu mimpinya ya bisa berkelanjutan dan terkoneksi terus dengan politisi nasional, saya kira tidak ada masalah mendirikan partai politik. Artinya tidak ada larangan kan mantan presiden mendirikan partai politik kan nggak ada gitu ya. Paling hanya biasa bullying aja paling yang akan dihadapin oleh kubunya PDIP pasti paling ada itu tantangannya. Itu. Nah dari sisi para pendukung saya kira juga banyak yang masih berharap ya Pak Jokowi itu punya peran di di panggung politik nasional. Tapi memang betul Bung, ini juga tradisi-tradisi kadang berpolitikan di Indonesia itu kan berubah pasca reformasi ya. Biasanya kalau zaman dulu istilahnya itu ya lengser ke perabot itu madeg pandito kalau orang Jawa bilang. Setelah tidak berkuasa maka menjadi pendeta atau pendeta itu ya orang negarawan yang hanya mengasah pikiran, berikan masukan, arahan dan seterusnya, tidak harus berpolitik praktis. Seorang pendeta itu kan bukan seperti seorang ksatria gitu ya, kelasnya beda gitu ya. Kalau politisi itu kan kelas-kelas ksatria gitu ya, pendeta itu kelas-kelas yang lebih tinggi dari itu. Nah, makanya zaman Pak Harto, waktu Pak Harto lengser kan yang disampaikan itu lengser ke prabon madeg pandito kan gitu. Setelah tidak menjadi presiden maka cukup di luar saja kan gitu. Nah tapi pasca reformasi itu kan politisi berpartai rata-rata. Pak SBY itu juga sama. Kemudian memang ketika berkuasa gitu ya tidak menjadi ketua umum partai ya kan, pendiri ya. Tapi setelah itu kan pelan-pelan jadi pimpinan Demokrat sampai majelis tinggi kan gitu. Nah Pak Prabowo terus konsisten berpartai sambil mencalonkan diri seperti itu. Nah, ada tradisi seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu ya, Pak Jokowi itu mau mengikuti pola yang mana gitu kan gitu. Ini kita bicara soal pola ya, bukan mana yang lebih baik ya. Apakah misalnya setelah ini gitu ya mau kemudian bergabung gitu atau sebaliknya mendirikan partai politik atau sebaliknya tanpa partai pun juga
masih bisa berpengaruh kan gitu sebagai mantan presiden seperti itu. Kalau di Amerika biasanya kan presiden itu memang partai tidak sentral. Jadi mantan presiden ya salah satunya membuat atau gebrakan dengan yayasan-yayasan atau foundation atau apapun gitu peran-peran sosial kemanusiaan. Nah, tapi di Indonesia ini kan politik pertarungannya kan termasuk agak unik gitu ya. Apalagi misalnya Pak Jokowi saya kira juga sudah punya apa ya regenerasi dinasti ya. Dalam artian punya putra menantu yang berpolitik juga ya. Nah, ini yang saya kira juga PDI Perjuangan tentu sangat melihat terus gitu ya, mengkritisi termasuk ya, peran-peran dari para keluarga Jokowi ini kan gitu dalam politik Indonesia. Dan itu kan oleh refleksi PDI Perjuangan kan dianggap, kalau bukan kegagalan ya sesuatu yang tidak diinginkan kan gitu. Nah itu. Nah makanya di situ bisa jadi memang partai memang diperlukan gitu, diperlukan untuk paling enggak, menunjukkan eksistensinya di mata publik, yang kedua mengawali di idenya, bahkan yang ketiga mungkin sebagai cara untuk meng-counter kalau ada, kompetisi atau serangan-serangan itu. Dan itu sangat mungkin terjadi dalam politik kan. Jadi dari signifikansinya memang, keinginan atau kebutuhan Pak Jokowi untuk berada dalam partai, apakah bergabung atau mendirikan partai itu memang cukup tinggi ya Mas Nyarwi ya? Ya begini Bung, kalau dalam politik elektoral, partai itu tidak terlalu dominan. Artinya daya tariknya memang ke tokoh. Artinya di sini dalam artian kalau Pak Jokowi bertarung dalam pemilu, merebut hati pemilih tanpa partai pun tuh ibaratnya ya tidak ada masalah. Tapi begitu bicara politik kelembagaan, ya Indonesia ini kan kelembagaan juga, ya DPR ada anggotanya, ya kan. Kemudian menteri aja harus representasi partai. Walaupun dalam podcast di sini juga dengan Bang Zul, foundernya Backing Indonesia. Ya kan tiket menteri juga bisa diperjualbelikan katanya begitu, entah siapa yang jualan juga kita nggak tahu kan gitu. Tapi kan representasi partai gitu loh. Artinya apa? Partai itu menjadi entitas penting ya dalam politik Indonesia gitu. Dan itu yang diperhitungkan. Dan Pak Prabowo ini tipe politisi yang juga secara keorganisasian melihat organisasi dan partai. Iya. Gitu loh. Kalau kita lihat sejarah dari Pak SBY, Pak Prabowo mendirikan partai ya kan. Memang antusias dari publik untuk bergabung kan karena mereka dianggap tokoh, ya kan. Nah kalau misalnya Pak Jokowi yang sudah menunjukkan kapasitasnya ya kan, dan menunjukkan ide-idenya dalam membangun republik ya kan, pasti ketika Pak Jokowi mendirikan partai, pasti jangkauan elektoral ini bisa dikapitalisasi sedemikian rupa nih dalam partai barunya ini, pasti banyak yang bergabung. Secara teoritis kan seperti itu. Secara teoritis begitu. Tapi balik lagi itu tergantung kemampuan manajer partainya. Ya tergantung kemampuan. Harus dilihat gini loh, Pak Jokowi ini kan selebriti juga, selebriti politik. Artinya Mas Nyarwi melihat Pak Jokowi tidak pernah punya pengalaman sebagai manajerial partai. Ya Pak Jokowi ini komoditi. Pak Jokowi ini brand. Iya. Ya brand itu kan tergantung kemampuan orang-orang yang mengelola brand itu. Ya kalau dalam perusahaan itu kan ada corporate brand, ada product brand. Nah Pak Jokowi ini bisa juga product brand, juga bisa corporate juga. Kalau dia akan mengarah ke organisasi, kan gitu. Kalau Pak Prabowo punya dua-duanya, Gerindra Pak Prabowo Gerindra. Ya, nah itu contoh gitu ya. Nah dalam konteks ini tentu membutuhkan kemampuan orang-orang yang kemampuan organisasi, manajerial gitu ya, mengelola brand equity-nya, brand value-nya, seperti itulah kira-kira kalau dalam konsepnya gitu. Nah tentu beda arena ketika Pak Jokowi kemarin presiden dan setelah tidak menjadi presiden. Beda segmen pasar, mungkin pasarnya masih ada tapi dinamika pasarnya kan juga berubah. Nah di sini apakah misalnya ya daya pesona Pak Jokowi ini sebagai tokoh, sebagai selebriti politik, sebagai ini itu mampu nggak di-create ulang menjadi sumber capital dari basis partai itu. Nah ini kecanggihan dari orang-orang yang bisa mengelola itu. Ini dari sisi value. Nah tapi dalam politik itu kan nggak cukup itu. Dia butuh jaringan, dia butuh organisasi. Ya makanya itu ini juga tidak hanya dibutuhkan seorang yang canggih mengelola itu, tetapi juga kemampuan jaringan yang selama ini menjadi basis penopang kekuasaan Pak Jokowi, terutama ketika berkuasa. Di sana ada Projo misalnya contoh, ya dan ada beberapa yang lain, komunitas yang lain seperti itu.
Mas Nyarwi, terakhir ini Mas Nyarwi, sebelum kita menutup diskusi kita ini, itu sebentar lagi awal tahun 2025, ya kan? Artinya pemerintahan ini efektif paling bekerja hanya paling sekitar 2 atau 2,5 tahun, karena memasuki 2027 akhir biasanya, ya kan? Itu hot politik kembali mempersiapkan Pilpres 2029, pemilu dan Pilpres 2029. Nah, kalau misalnya waktu yang pendek ini, ya kan, Pak Jokowi memang harus segera memutuskan mau bergabung, tidak mendirikan atau mendirikan partai. Kalau mendirikan partai, waktu 2 tahun untuk konsolidasi, ya kan, rasanya cukup untuk bertarung nanti di 2029. Apalagi dengan tingkat elektoral dan jaringan. Apalagi sekarang kan putranya beliau kan sekarang wakil presiden. Dan diberikan ruang yang cukup baik oleh Presiden Prabowo untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai yang diperintahkan oleh presiden. Dan kita melihat kiprah Wapres Gibran Rakabuming ya cukup melihatkan bahwa seorang Gibran memang seorang pembelajar yang cepat. Begitu ya. Nah, gimana Mas Nyarwi melihat dalam diskusi kita ini ke depan, apakah pilihannya dengan ada potensi Gibran sebagai Wapres dan juga masih sangat muda, ya kan? Pilihan apa yang paling baik buat Pak Jokowi ke depan? Ya, kalau Pak Jokowi itu belajar dari Pak SBY, itu tentu yang dipikirkan adalah partai politik. Oke. Entah mendirikan atau masuk dan bergabung dan punya peran. Tetapi kan bukan hanya berpartai politik, tapi mana yang tepat. Karena harus dilihat dengan kalkulasi kan, Bu. 2029, katakanlah kita kan ngomong 2029 nih, jadi kalau udah pertanyaan itu ya. Itu tentu kan ada banyak aktor, banyak tokoh dan juga banyak partai yang juga berkepentingan. Nah, kan gitu. Tentu misalnya contoh ya, Pak Prabowo saya kira bukan hanya pengen seperti terpilih aja sekali saja, tapi juga pengen seperti Pak Jokowi kan. 2 periode. 2 periode juga kan gitu. Nah, kalau ke sana apakah pertanyaannya masih dengan Mas Gibran apa tidak? Itu contoh pertanyaan lain. Kalau enggak misalnya apakah Mas Gibran pilihannya seperti apa kan gitu. Nah, koalisi partai yang lain kayak apa? Nah, disitulah yang saya kira akan menjadi dilema bagi Pak Jokowi dan keluarganya ya. Tetapi di Indonesia saya kira sesuatu yang lebih mudah untuk sedikit ada kepastian itu adalah kalau orang punya kendaraan. Yang kendaraan dimaksud di sini adalah partai politik. Ya, apakah partai politik yang sudah ada atau mendirikan? Nah, tentu ada plus minusnya. Kalau yang sudah ada, itu kan orang bisa berhitung. Ya, presidensial threshold kan udah bisa dilihat. Betul. Punya kursi berapa, punya basis berapa di daerah, DPRD dan seterusnya. Kalau partai baru, ya ada plus minusnya. Bisa jadi partai ini kalau dikelola dengan baik disiapkan akan lolos di parlemen. Betul. Dan kalau pakai hitungan regulasi yang ada kan hitungannya istilahnya kalau nggak salah ya hasil pemilu berikutnya pileg itu kan yang dipakai ya, bukan mundur yang kemarin, kayak kemarin kan yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu kan bisa dihitung juga. Nah, kalau partai lama biasanya akan terjadi berbagai kompetisi di dalam. Kalau partai baru gitu ya, dia bisa jadi pemilik saham utama kan. Seperti itu. Nah, ini juga punya bargaining yang biasanya ketika koalisi-koalisi itu diperhitungkan. Seperti itulah. Ingat ya, wong yang punya jelas-jelas punya partai aja dari koalisi kadang bisa lewat dan nggak dapat tiket dalam bursa Pilpres. Masih ingat dulu 2000 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi. Waktu itu kan ada AHY juga kan. Demokrat kan merasa ditinggal. Ya sampai salah satu tokohnya Mas Andi Arief kan sempat menyinggung Jenderal Kardus ya. Itu orang udah lupa ya. Tapi intinya yang punya partai aja gitu ya, yang punya tiket itu aja bisa bisa nggak dapat ya peluang untuk di koalisi pasangan capres-capres, apalagi yang nggak punya partai, gitu loh. Kondisi real seperti itu. Jadi politik. kesimpulannya Mas Nyarwi lebih baik Pak Jokowi mendirikan partai kalau begitu. Ya kalau hitungannya ke arah 2029, saya kira iya. Dan kalau sekarang masih cukup waktu. Saya pikir memang Kalau realistis. semakin mepet, tentu resourcesnya dan space-nya makin Ya, ibaratnya terbatas. begini Mas Nyarwi. Saya pernah pengalaman mendirikan partai. Memang kalau kita bicara pembiayaan partai, biasanya anggaplah ya, yang akan membiayai itu melihat siapa yang akan kita tokohkan, ya kan. Nah, kalau ini kan istilahnya udah jaminan lah ya. Kalau Pak Jokowi mendirikan partai pasti berlomba-lomba lah orang akan siap
membesarkan partai ini atau membiayai partai ini misalnya. Nah, kalau kita lihat pengalaman beberapa partai baru yang bisa lolos parliamentary threshold dan presidential threshold, memang yang lolos itu adalah partai yang ketokohan dari ketua umumnya itu dikenal secara nasional. Misal dari Nasdem, Surya Paloh, ya kan, tokoh nasional. Demokrat ada Pak SBY, tokoh nasional. Gerindra ada Pak Prabowo, tokoh nasional. Nah, beberapa partai baru yang secara finansial tidak ada masalah kayak Perindo, Haritano kan belum tokoh nasional, ya kan gitu. Apalagi ada double minority seperti itu, ya kan. Nah, jadi memang peluang Pak Jokowi kalau mendirikan partai, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa lolos PT baik pileg dan pilpres, rasanya potensinya cukup besar. Dan sekaligus mengamankan Gibran kan begitu. Iya. Begini Bung, kalau bicara partai itu pada hakikatnya tiga hal. Yang pertama, saya setuju dengan pendapat Bung Budius. Ada nggak dia tokoh nasional apa nggak di situ? Betul, peran tokoh itu sangat penting. Bahkan kalau dikatakan sejak zaman dulu sekalipun, tokoh itu ideolognya partai. Kalau tidak menjadi brand daya tarik partai, dia ideolog di situ. Kayak PNI, Bung Karno gitu ya, itu ideolog dan sekaligus brand. Bu Mega gitu ya, PDIP itu ideolog dan brand juga. Nah, SBY dan Demokrat ideolog dan brand. Pak Prabowo juga sama. Tapi ada juga yang mungkin brand saja cukup. Karena brand kan dalamnya ada value bisa diterjemahkan juga ke arah ideologi. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik. Tapi ini tidak cukup. Biasanya gitu ya, partai-partai yang kuat dan sustainable, dia membutuhkan basis keorganisasian. Ya. Dan entah dia disiapkan gitu ya dari yang artinya benar-benar diorganisir gitu, atau dia men-take over ya, atau dia katakanlah menumpang dengan resources yang ada. Kan ada banyak cerita itu di banyak literatur juga dibahas ya. Saya contohkan aja lah PKS yang jarang kita bahas ya. Kali-kali bahas PKS juga kan, biar penonton PKS ikut menyimak juga. Nah, kan ada beberapa misalnya cerita dulu kan jaringannya ke bawah kan nggak ada kan. Salah satunya adalah pakai jaringan Alirsat, ya kan? Itu kan sudah tersedia kan. Nah, itu ikut membantu dan menolong. Kalau partai lain ada bahkan misalnya PAN, PKB. PAN itu kan juga tertolong dengan Muhammadiyah di awal-awal jaringan. PKB apalagi NU kan gitu dengan berbagai ininya gitu ya. Makanya kemarin kan sempat ribut PKB kan. PKB kok nggak lagi soan ke NU katanya kan gitu. Kan didirikan dengan NU dulunya kan gitu. Kemudian dibilang loh NU kan beda dengan PKB. PKB ini partai, NU ormas kan gitu. Nah, tapi itu contoh. Nah, tidak semua partai itu katakanlah punya dua itu, Bu. Gitu ya. Kadang hanya punya salah satu yang terakhir. Ya, yang keorganisasian, basis keorganisasian. Tokoh banyak, tapi tidak menjadi tokoh dominan. Contohnya apa? Golkar. Golkar itu ya kalau dikatakan banyak tokoh ya, tapi miskin tokoh utama. Ya. Gitu loh. Tidak ada tokoh utama yang punya daya tarik elektabilitas yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan tokoh-tokohnya banyak. Basis keorganisasian juga kuat, merata hampir semua gitu loh. Nah, ini kan bisa menjadi pembelajaran ya. Artinya kalau sekarang tentu Pak Jokowi dengan brand tuh modal yang luar biasa. Kalau Pak Jokowi dengan narasi Jokowi way-nya itu juga punya ideologi populisme tertentu gitu ya. Model developmentalisme tertentu juga. Nah, itu juga bisa menjadi sumber untuk mendirikan partai. Nah, pertanyaannya berikutnya apakah ini dipandang cukup? Nah, ataukah kurang? Kalau kurang berarti basis lapis keorganisasian kan? Nah, dari situ saya kira tentu membutuhkan tadi seorang strategis, manajer sekaligus ketersediaan jaringan keorganisasian. Nah, sekarang di era Pak Prabowo tentu banyak basis keorganisasian ini tertaut dengan pemerintahan Pak Prabowo. Karena tadi kalau dulu tegak lurusnya ke Pak Jokowi, sekarang tegak lurusnya ke Pak Prabowo. Betul. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang pernah jadi loyalis Pak Jokowi gitu ya, dibesarkan Pak Jokowi yang sekarang ini apakah masih bisa ya kemudian itu menjadi sumber daya yang pada membackup pengembangan atau pendirian partainya Pak Jokowi ini. Nah, ini Bung yang saya kira menjadi tantangan. Dan kita nggak tahu jangan-jangan waktu pertemuan terakhir Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo di kediaman itu jangan-jangan juga kulunon izin Pak Presiden saya mendirikan partai, kan kita juga nggak tahu. Dan ya kan? Enggak, jangan-jangan termasuk itu, termasuk ini sebagian remote-nya saya bawa juga.
Jadi tidak hanya Bapak aja yang pegang remote control-nya gitu. Tapi khusus untuk ini Pak, tidak yang ke situ gitu bisa. Baik. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad Hmm. dan penonton Ruang Konsensus Indonesia. Kita tadi sudah mengulas pilihannya sangat terbuka. Apakah Pak Jokowi mau bergabung dengan salah satu dari beberapa partai yang mapan, atau Pak Jokowi mendirikan partai, dan tidak ada pilihan untuk Pak Jokowi tidak berpartai rasanya. Dan apa pendapat Anda? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Apakah Anda setuju Pak Jokowi mendirikan partai, atau Pak Jokowi hanya sebagai seorang negarawan, ya kan, nggak perlu lagi berpartai, atau Anda setuju Pak Jokowi bergabung dengan partai-partai yang ada? Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.